Sobat sahamku, episode kali ini saya akan membahas saham pertambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk. Video ini dibuat atas permintaan analisa saham PTBA beberapa waktu yang lalu. Kita akan melihat struktur aset, modal, ekuitas, rasio hutang, serta kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Bersumber dari laporan keuangan, sampai dengan kuartal pertama tahun 2023, kita akan melihat valuasi PT Bukit Asam Tbk, apakah masih dalam kategori murah, wajar atau sudah mahal. Mari kita mulai. Pertama mari kita lihat struktur aset perusahaan ini. PT Bukit Asam Tbk memiliki total aset sebesar Rp46,376 triliun, di mana aset itu berupa aset tetap sebesar Rp22,074 triliun, kemudian aset lancar sebesar Rp24,301 triliun. Sedangkan pertumbuhan aset PT Bukit Asam Tbk rata-rata tumbuh di angka 17,2% per tahunnya. Untuk ekuitas atau modal, Bukit Asam mempunyai Rp29,702 triliun, terdiri dari ekuitas lancar dan kas atau setara kasnya. Rasio pertumbuhan ekuitasnya rata-rata berkisar 17% per tahun. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal pertama 2023, PT Bukit Asam Tbk memiliki rasio hutang atas ekuitasnya, berada di rasio 0,5 kali. Sekarang kita akan amati pendapatan dan laba yang dihasilkan perusahaan ini. Sobat sahamku, PT Bukit Asam Tbk mampu memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp25,276 triliun per tahun, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pendapatan terbesar terjadi di tahun 2022, di mana terjadi lonjakan harga acuan batu bara dunia, akibat sentimen perang dagang dan perang Ukraina-Rusia. Bahkan acuan harga batu bara sempat menyentuh level harga di atas $400 per ton. Lonjakan harga acuan ini berdampak besar terhadap pendapatan perusahaan batu bara, khususnya pendapatan Bukit Asam Tbk. Sampai dengan kuartal pertama 2023, pendapatan Bukit Asam Tbk tercatat sebesar Rp9,957 triliun atau sebesar Rp39,828 triliun jika disetahunkan. Ini artinya pendapatan PT Bukit Asam Tbk menurun 6,6% dari tahun lalu. Sedangkan pendapatan laba kotor di tahun 2023 diprediksi menurun 54% dari tahun lalu, yaitu sebesar Rp8,23 triliun, di mana laba kotor tahun lalu sebesar Rp17,966 triliun. Begitu juga dengan pendapatan laba bersihnya, diprediksi menurun 63% dari tahun lalu, yaitu sebesar Rp4,651 triliun, sedangkan laba bersih tahun lalu mencapai level tertingginya di Rp12,567 triliun. Pendapatan PT Bukit Asam tahun ini hampir sama dengan pendapatan di tahun 2019, di mana laba bersih mencapai Rp4,056 triliun. Menurunnya pendapatan ini dikarenakan terkoreksinya harga acuan batu bara dunia dari level tertingginya. Sobat sahamku, mari kita amati seberapa besar imbal hasil kinerja ekuitas perusahaan ini terhadap ekuitas dan asetnya. PT Bukit Asam Tbk rata-rata memberikan imbal hasil atas ekuitasnya atau ROE sebesar 30% per tahunnya, dengan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 16,8%. Sedangkan imbal hasil kinerja ekuitas terhadap aset atau ROA, rata-rata berada di kisaran 23,7% per tahunnya, dengan rasio pertumbuhan sebesar 4,4%. Pada tahun 2023 ini, return on equity PT Bukit Asam Tbk diprediksi menurun 63,8% dari tahun lalu. Sedangkan return on asset juga diprediksi menurun 64% dari tahun lalu. Sobat sahamku, sekarang mari kita lihat kemampuan perusahaan ini mencetak laba di tiap lembar sahamnya, dan seberapa besar market memberikan apresiasi terhadap kinerjanya di tahun ini. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, PT Bukit Asam Tbk berhasil menghasilkan laba di setiap lembar sahamnya atau EPS, sebesar rata-rata Rp509. Sedangkan sampai kuartal pertama tahun 2023, EPS perusahaan ini sebesar Rp101. Dan jika disetahunkan maka EPS PT Bukit Asam Tbk adalah sebesar Rp404. EPS ini menurun 37% dibandingkan dengan tahun lalu, di mana pada tahun 2022 EPS perusahaan ini sebesar Rp1.091. Sedangkan apresiasi market atas kinerja perusahaan ini rata-rata berada di PE rasio 7,9 kali PBV 2,7 kali.
Pada saat video ini dibuat PT BEA berada di harga 2.870 dengan P/rasio 7,1 kali, PBV 1,6 kali. Sobat sahamku, menurunnya EPS di tahun ini menyebabkan apresiasi market atas perusahaan juga ikut menyesuaikan. Di mana P/rasio rata-rata berada di 7,9 kali, seharusnya apresiasi market bisa lebih tinggi di harga 3.200. Sebagai catatan, perusahaan ini terkenal dengan rasio pembagian dividen tinggi. Maka harga saat ini bisa dikatakan sudah mulai murah. Mari kita bandingkan dengan kinerja di tahun 2018 di mana EPS perusahaan kurang lebih sama di angka Rp436. Saat itu market memberikan apresiasi di P/rasio 9,8 kali. Sedangkan prediksi EPS di tahun 2023 sebesar 404. Maka jika saat ini kita ingin berspekulasi, dengan target harga wajarnya di 3.200-an, menurut pandangan saya masih bisa dikatakan wajar. Demikian analisa ringan PT Bukit Asam Tbk, semoga bermanfaat, salam investasi.